Tokoh Marty Mauser dalam film ini didasarkan pada sosok Marty Reisman, juara dunia tenis meja asal Amerika di tahun 50-an. Selain dikenal sebagai jago pingpong, orang ini dikenal pula dengan kelakuannya yang nakal, sangat doyan tipu-tipu. Semua itu ia lakukan demi mencapai obsesinya untuk menjadi seseorang yang bukan orang biasa. Pada tahun 1952 itu, Marty yang memang jago cuap-cuap bekerja menjadi sales sepatu di toko milik pamannya. Murray, sang paman, merasa punya tanggung jawab untuk mengurus anak dari adiknya yang sudah ditinggal ayah sejak dia masih bayi. Ponakannya bahkan sudah ia plot sebagai penerus toko. Marty sudah diproyeksikan untuk menjadi manajer toko. Namun, Marty sudah punya mimpi sendiri, ia tidak ingin berakhir menjadi penjual sepatu. Marty menagih uang yang dijanjikan oleh pamannya, ia ingin segera mengamankan tiket pesawat. Murray, sang paman, belum mau memberinya, takut kalau sekarang dikasih, ponakannya nggak akan balik lagi. Uang itu ia janjikan untuk ia kasih sehabis tutup toko. Dalam kondisi seperti itu, Marty masih sempat ngemprut di gudang toko. Sudah beberapa waktu, ia menjalin affair dengan Rachel yang sudah bersuami. Waktu istirahat kerja ia manfaatkan untuk bermain pingpong. Lokasi tersebut adalah markas komunitas penggemar tenis meja di kota New York. Olahraga tersebut saat itu masih menjadi barang asing di Amerika. Saat itu ia selalu kewalahan menghadapi lawan yang berkaos putih. Katanya, kaos putih membuat laju bola berwarna putih jadi sulit terawasi. Ia pun jadi kepikiran sebuah ide. Pulang dari sana, ia mengecat satu bola pingpong dengan warna oranye. Setelah itu, ia pun mengajukan ide produksi bola warna oranye kepada ayahnya Dion, seorang temannya di komunitas pingpong. Marty kasih penjelasan bahwa bola warna oranye akan enak dipakai di pertandingan pingpong karena mayoritas pemain olahraga tersebut pasti memakai baju warna putih. Alasannya bisa diterima oleh Mr. Galanis, namun karena pingpong ini olahraga baru, ia masih belum yakin dengan segi bisnis di dalamnya. Marty sendiri masih sangat yakin dengan olahraga baru ini bahwa suatu saat akan meledak di Amerika. Di negeri lain, pingpong saat itu memang mulai menjamur. Marty terobsesi untuk menjadi pionir pingpong di Amerika. Untuk itu, ia masang target harus menang di British Open yang akan ia ikuti. Uang gaji dari Murray adalah andalannya sebagai uang akomodasi. Namun ketika ia balik ke toko, pamannya itu ternyata sudah keburu pulang. Ia pun memaksa Lloyd, sang orang akuntan, untuk memberikannya uang. Lloyd yang agak sangsi dengan ucapan Marty, lalu ia todong dengan pistol-pistolan. Nantinya ia boleh lapor kepada Murray, bilang saja ia terpaksa memberinya uang karena dalam ancaman. Lloyd pun terpaksa memberikan uang tersebut. Dengan uang itu, Marty pun bisa terbang menuju kota London. Sampai sana ia langsung uring-uringan karena penginapan yang disediakan oleh panitia lebih mirip kandang tikus. Pembukaan turnamen pun dilakukan dan semua peserta dikumpulkan untuk berfoto. Ada seorang pemain Jepang yang ternyata menjadi salah seorang peserta. Marty agak kaget karena yang ia tahu warga Jepang tahun itu masih kena larangan terbang. Ronde pertama dilalui Marty dengan sangat mudah. Anak bandel ini rupanya memang sangat jago main pingpong. Kedua tangannya bisa ia pakai untuk memukul. Salah satu kejutan di turnamen ini adalah si orang Jepang tadi. Selain permainannya, juga dengan bat yang ia pakai. Koto Endo, yang mana tokoh aslinya adalah Hiroji Sato, memakai bat yang sudah dilapisi dengan busa spons. Tate Bailey, yang mana andalan Inggris, ia singkirkan dengan sangat mudah. Pukulannya sangat sulit untuk dikembalikan. Sampai ronde ketiga, Marty belum menemui lawan yang berat. Demikian juga dengan Endo yang masih bisa lolos ke babak selanjutnya. Selesai main, Marty mendatangi Ray Sethi, orang asosiasi pingpong internasional. Ia menanyakan lokasinya menginap, sekalian mengeluhkan jatah akomodasi yang diberikan bagi para pemain. Sebagai seorang atlet pro, Marty ingin bisa istirahat dengan betul agar bisa jadi juara. Karena keluhannya nggak digubris, Marty terus merecoki orang itu dengan hal yang lain sehingga membuatnya mengakhiri percakapan tersebut.
Hal itu rupanya akal-akalannya saja. Marty sekedar ingin tahu tempat menginap orang asosiasi. Lalu ia pun datang ke Rich dan mengaku sebagai pemain eksklusif yang menjadi duta pingpong Amerika. Marty mencari celah agar ia bisa nginap gratis di hotel mewah itu. Saat ia sedang diwawancara, datang seorang tante yang menarik perhatiannya. Orang tersebut adalah Kay Stone, mantan bintang Hollywood yang sempat ngetop di tahun 30-an. Lampu bohlam langsung muncul di kepalanya. Dari dalam kamarnya, ia lalu menelepon kamar Tante Kay. Dengan pede ia ngajak kopdaran, gak peduli bahwa si tante ini umurnya jauh lebih senior. Meskipun ia kemudian tahu bahwa si tante datang dengan suaminya yang mana seorang pengusaha produsen ballpoint, Marty tetap terus ngegas. Ia tetap jual pesona, ia bilang bahwa ia pun orang tenar. Kay ia suruh untuk melihat berita di koran segmen olahraga yang mana sedang memajang foto dirinya. Tante Kay yang ternyata udah gak harmonis dengan suaminya itu mulai terpancing meskipun ia tetap gak mau kasih janji bisa ketemu dengan Marty. Marty melakukan trik-trik nakal dengan melempar apel dari kamar atas menuju ke jendela tetangga. Jika berhasil, ia akan meninggalkan tiket nonton bagi sang tante. Apel itu ternyata berhasil ia lempar ke atas meja. Tante Kay ia suruh agar mengambil tiketnya di meja resepsionis. Yang tadinya nggak mau janji datang, akhirnya Tante Kay datang juga untuk menonton Marty. Di semifinal itu, Marty menghadapi Bella Kletsky, seorang atlet asal Ceko. Marty dengan mudah menguasai pertandingan. Namun sebelum menyudahi semuanya, terlebih dahulu ia mengajak lawan untuk sedikit memberikan hiburan. Pada sesi itu, keduanya bermain layaknya atraksi sirkus, melakukan pukulan dengan teknik-teknik yang gak biasa. Penonton pun, termasuk Tante Kay, jadi makin terpesona melihat penampilannya. Pertandingan itu diakhiri dengan kemenangan Marty. Selangkah lagi ia akan berhasil mewujudkan rencananya untuk menjadi juara. Bella Kletsky yang jadi tahu bahwa Marty jago main sirkus selepas pertandingan lalu mengajaknya bicara. Ia ingin mengajak Marty untuk menerima tawaran menjadi pembuka pertunjukan Harlem Globetrotters. Marty menolaknya, ia merasa harus mempertahankan reputasi sebagai atlet profesional. Saat itu ia melihat Tante Kay di meja seberang. Ia lalu memanggil seorang pelayan, meminta untuk disampaikan pesan bahwa makanan di meja Tante Kay semuanya ia yang bayar. Beberapa waktu kemudian, Mr. Rockwell, suami sang tante, datang menghampirinya. Sebagai orang kaya, ia gengsi ditraktir anak kacangan. Mr. Rockwell curiga dengan motif Marty. Seperti biasa, orangnya cuma ngeles saja. Marty bilang bahwa itu adalah sebagai rasa terima kasih karena sudah menghadirkan ballpoint ke muka dunia. Mr. Rockwell tentunya gak percaya dengan alasan yang receh seperti itu. Obrolan akhirnya berujung pada perkenalan. Keduanya ternyata sama-sama asal kota New York. Marty memanfaatkan situasi itu untuk menjadi buzzer bagi olahraga pingpong yang katanya lagi booming di seantero Asia. Kebetulan salah seorang atletnya akan ia hadapi di pertandingan final besok. Dibombardir dengan cerita pingpong dari Marty dan Bella, Mr. Rockwell jadi penasaran. Apalagi setelah mendengar cerita Bella yang mana merupakan mantan penghuni kamp konsentrasi. Dia itu nggak jadi dibunuh karena penjaganya pernah menonton ia bertanding. Prajurit Nazi pun begitu hormat kepada seorang atlet pingpong. Malam itu, Tante Kay yang sedari tadi di resto hanya memandang dari jauh, tiba-tiba datang menyambangi kamar Marty. Tanpa banyak bicara, ia mengabulkan angan-angan yang ada di otak jorok anak muda ini. Sepertinya itu pun karena ia merasa kesepian. Esoknya dilangsungkanlah partai final British Open. Marty melawan Koto Endo, sensasi baru asal Jepang. Di awal pertandingan, Marty sudah mulai merasa kesulitan. Ia mulai bisa merasakan bola muntir dari servis Endo yang bahkan Ted Bailey sang juara dunia saat itu pun sulit mengembalikannya. 5 servis pertama Endo tidak bisa ia kembalikan. Marty berusaha keras mengimbangi kekuatan Endo, namun usaha apapun yang ia lakukan tetap tidak bisa menaklukkannya. Sebaliknya, sang pingpongers asal Jepang malah selalu berhasil mengembalikan cemesan Endo. Pertandingan itu disaksikan oleh Mr. Rockwell yang jadi penasaran dengan permainan pingpong.
Marty pada akhirnya bertekuk lutut kepada pemain Jepang tersebut. Kesuksesan Koto Endo di British Open menjadi berita yang heboh di negara Jepang. Keberhasilan itu dipermanis dengan mengalahkan seorang atlet asal Amerika. Endo adalah atlet Jepang pertama yang bisa berprestasi di kancah internasional pasca Perang Dunia Kedua. Kemenangan Endo seakan menjadi pelampiasan bagi bangsa Jepang yang masih merasakan trauma dihajar bom atom oleh pihak Amerika. Endo ini rupanya korban juga dari kekejaman perang. Kedua orang tuanya meninggal dan ia kehilangan pendengaran akibat ledakan sebuah bom. Itulah alasannya ia bisa begitu fokus kalau sedang main pingpong karena Endo tidak mendengar suara tok-tak yang nyaring dalam permainan. Prestasi Endo tersebut membuat negaranya menjadi termotivasi untuk menjadi tuan rumah kejuaraan dunia pingpong tahun itu. Euforia yang sedang terjadi di Jepang coba dimanfaatkan oleh sang bisnismen Mr. Rockwell. Ia menawarkan Marty sebuah deal-dealan. Si boy ini akan ditandingkan dengan Koto Endo dalam sebuah partai eksibisi yang akan ia adakan sebagai bentuk promosi dari produk bolpen miliknya. Satu syarat yang harus ia penuhi, Marty harus memberikan kemenangan kepada Endo agar bisa menghibur calon konsumennya di negara tersebut. Marty sangat tertarik dengan tawaran eksibisinya, namun ia tidak tertarik kalau harus disuruh ngalah. Ia merasa punya reputasi yang harus dijaga. Mr. Rockwell lalu meledek Marty yang kini ternyata jadi juga ikutan dengan Kletsky menjadi show pembuka bagi The Globetrotters. Reputasi apa maksud Anda? Disepet demikian, Marty balas nyepet Mr. Rockwell yang sedang berniat memberikan hiburan kepada orang Jepang, padahal mereka itu adalah pembunuh anaknya di medan perang. Anaknya Mr. Rockwell ini memang gugur di medan pertempuran Perang Dunia Kedua. Roasting balasan itu tentunya sangat gak lucu bagi Mr. Rockwell. Ia pun mengusir Marty dari tempat duduknya. Selepas British Open kemarin, pada akhirnya memang sebagai penyambung hidup, Marty akhirnya ngejabanin ajakan Bella untuk menjadi pembuka bagi basket sirkus paling terkemuka seluruh jagat. Sebelum tim Harlem Globetrotters tampil, Marty dan Bella unjuk kabisa dengan bola pingpongnya. Satu waktu mereka main pingpong dengan panci. Di lain waktu mereka main pingpong pada meja mini. Lain waktu lagi, di belahan dunia lain mereka main pingpong dengan 5 bola sekaligus. Belum lagi sebuah challenge di mana Marty harus menghadapi seekor singa laut. Mengiringi The Globetrotters, keduanya berujung ikut travel ke negara di 5 benua. Setelah melakukan traveling selama beberapa bulan itu, Marty akhirnya pulang juga ke rumah emak di kota New York. Anak ibu ini hubungannya kurang harmonis, meskipun pastinya si Marty ini tetap sayang kepada emak. Dari hasil keliling dunia, Marty gak ngasih oleh-oleh apapun, hanya sedikit cendera mata dari negara Mesir. Bongkahan batu yang ia congkel langsung dari piramida Giza. Ia pun lalu pergi mandi dan ketika keluar dari kamar mandi, seorang polisi sudah datang untuk menyergapnya. Polisi ini menangkap Marty atas tuduhan pencurian terhadap uang toko sepatu. Murray yang ternyata membawa polisi tersebut, ia ingin minta ganti atas uang yang diambil Marty tempo hari. Sang paman telah menemukannya di dalam tas Marty, semua uang hasil main sirkus dan tarung dengan seekor singa laut. Murray melakukan hal ini hanya ingin mengajarkan tanggung jawab kepada ponakannya. Ponakannya itu lalu ia kasih 2 opsi. Yang pertama, Marty harus balik kerja di toko. Jika Marty menolak opsi pertama, maka opsi yang kedua auto muncul. Murray akan menuntutnya ke pengadilan. Suasana pun jadi kacau karena Marty keberatan dengan semua opsi itu. Marty pun dikemplang oleh Pak Polisi. Setelah Marty kembali minta maaf, Murray lalu meredakan suasana dan mengajak ponakannya untuk dinner bareng dengan ibunya di sebuah kafe. Di sana mereka akan membahas semuanya, termasuk dengan uang yang sedang ia pegang. Marty pun lalu masuk kamar untuk memakai baju. Namun beberapa waktu menunggu, si Marty ini gak keluar juga dari dalam kamar. Sadarlah mereka bahwa anak itu pasti sudah kabur. Turun dari tangga apartemen, Marty kepergok rekan polisi patroli. Terjadilah kemudian pengejaran di sepanjang jalanan itu. Marty lalu masuk ke dalam toko milik keluarga Rachel. Di sana ia numpang telepon, gak perhatian dengan kondisi Rachel yang kini sudah berbody double.
Marty menelepon Wally, temannya di komunitas, untuk janjian ketemu di sebuah lokasi. Beres telepon, barulah keduanya bicara lagi setelah berbulan-bulan itu. Rachel menyatakan bahwa janin yang dikandungnya adalah hasil karya kelakuan Marty. Orangnya sudah pasti auto menolak dan percakapan itu lalu kepotong oleh kemunculan Ira, suaminya Rachel. Orang ini curiga bahwa mereka ada apa-apanya. Ira nggak percaya dengan segala alasan Marty dan istrinya, maka dari itu ia pun segera memanggil polisi yang tadi ngejar Marty. Marty langsung diseludupkan oleh Rachel via jalan belakang. Kejar-mengejar kembali berlanjut, Marty berhasil lolos setelah bersembunyi di tumpukan sampah sebuah restoran sushi. No English, huh? Dengan kondisi badan yang bau anyir, ia pun lalu datang ke sebuah motel kecil dan ketemu dengan Wally. Karena cuma nyakuin uang receh, Marty cuma bisa nyewa kamar di lantai atas yang mana bathtub dan showernya tidak bisa dipergunakan. Masuk ke dalam kamar, Marty yang memang lagi butuh mandi langsung menyiapkan ritual mandi pada bathtub. Saat ia sedang mandi, Wally yang iseng buka-buka amplop di tas Marty melihat ada surat yang berasal dari Asosiasi Pingpong Internasional. Surat itu menyatakan bahwa Marty terlebih dahulu harus melunasi denda $1.500 atas pelanggarannya nyatut nama orang asosiasi agar bisa nginep di Hotel Ritz London waktu lalu. Marty yang kaget berat sontak menekan bathtubnya dan ambrolah lantai itu. Bathtub Marty terjun ke lantai bawah, menimpa seorang kakek-kakek yang lagi mandiin dogi. Akibat tertimpa bathtub Marty, si kakek mengalami patah tangan. Marty pun dongkol berat, ia berniat minta refund kepada penjaga hotel. Orangnya saat itu sedang berada di kamar bawah menunggu kedatangan personel ambulans. Datanglah kemudian para nakes ini dan langsung menghampiri Pak Tua tadi. Ezra, si Pak Tua tadi, ternyata nggak begitu peduli dengan dirinya. Ia lebih concern dengan kondisi Moses, sang dogi yang sudah ia anggap sebagai keluarga sendiri. Mendengar Marty dan Jimmy yang terus ribut soal duit refund, Ezra akhirnya minta Marty agar bantu mengantar Moses ke dokter hewan. Nanti ia akan kasih uang triple. Marty disuruh ambil uang di dalam tasnya, $100 bagi steng-steng antara dirinya dengan Pak Dokter. Pak Tua yang lesu ini ternyata punya uang gepokan di dalam tasnya. Alih-alih membawa Moses ke dokter hewan, Marty malah pergi ke tempat lain. Sesuai rencana tadi dengan Wally, mereka akan coba nyari cuan di sebuah tempat. Moses sudah jadi prioritas sekian, apalagi mengingat bahwa kini Marty jadi punya utang $1.500. Balik dari nyari cuan, barulah Moses akan mereka antarkan. Lokasi yang dituju adalah sebuah arena anak muda yang diisi oleh mix beberapa meja pingpong menemani jalur-jalur biliar. Keduanya akan tampil sebagai orang bego menghampiri meja pingpong yang diisi tukang judi. So-soan jadi anak kemarin sore, Marty menantang Raymond, perman pingpong di lokasi itu. Gagal ngakali Raymond, Wally kemudian turun, so-soan nantangin Marty. Abis Wally kalah gede, ia lanjut playing victim, minta disisain uang $5 untuk ongkos taksi. Marty lanjut dengan perannya sebagai orang brengsek, gak mau kasih uang receh kepada Wally. Penonton akhirnya mulai terpancing, mereka pun udunan naruh uang untuk naklukin Marty. Melihat ada cuan besar di meja tadi, Raymond pun jadi terpancing dan ikutan turun masang. Barulah setelah itu Marty keluarin jurus-jurusnya. Dapatlah mereka $400 dalam satu tarikan. Wally minta uang itu agar mereka bagi dua saja. Marty keberatan, ia izin ambil dulu semuanya, lumayan buat nyicil sampai kumpul $1.500. Sebagai jatah kompensasi, Wally pun minta agar mobilnya diisi full tank dulu. Saat itu masuklah mobil para preman pingpong tadi. Mereka memergoki Marty lagi duaan dengan Wally. Yakinlah mereka bahwa dua orang itu adalah komplotan penipu. Mereka langsung turun untuk minta balik uang tadi. Melihat Marty yang terus ngeles, preman-preman ini makin anarkis. Mereka mendobrak kaca jendela taksi sehingga membuat Marty harus melakukan serangan balik dengan semprotan bensin. Para preman menjerit-jerit, Marty langsung bergegas masuk ke dalam mobil yang dibawa Wally dengan panik. Mobilnya menabrak palang sehingga sang dogi akhirnya terjatuh keluar lalu kabur entah kemana.
Terjadi kemudian ledakan yang menimpa pom ini tadi yang menewaskan para preman pingpong. Wally sang supir taksi lalu mengantar Marty ke markas komunitas pingpong, sementara ia harus cari alasan untuk menjelaskan pecahnya jendela taksi. Di dalam markas, belum apa-apa, Marty sudah mendapat update kabar, katanya Rachel sudah sedari tadi menunggunya. Ketika ditemui, terlihat mata kiri si mbak ini sudah bengkak. Perkara tadi di dalam toko berakhir dengan penjotosan sang istri oleh suaminya. Lewat tangga apartemen, Marty lalu masuk ke dalam kamarnya yang sering ditiduri oleh emaknya. Di sana ia mengambil sebuah tropi yang terbuat dari besi. Ia pun lalu turun dan mendatangi apartemen keluarga Rachel yang masih berada di gedung yang sama. Begitu pintu itu dibuka, dengan tropi tadi, Marty langsung menghajar Ira sebagai pembalasan dendam terhadap memar di mata Rachel. Setelah itu, ia pun segera membawa Rachel mencari tempat numpang sementara. Ia datang ke rumah Dion yang lagi kosong. Rachel ia kenalkan sebagai adik tirinya. Temannya ini ternyata sudah lama menunggu kemunculan Marty. Dia dan ayahnya rupanya jadi ngejabanin proposal Marty tempo hari. Mereka sudah melakukan produksi kecil untuk sampel bola oranye. Bola itu mereka kasih merek Marty Supreme. Marty diminta muncul karena dia inilah yang akan dijadikan sebagai ikon produk. Marty kaget juga melihat perkembangan yang terjadi selama beberapa bulan itu. Gak sangka bahwa Dion punya bakat jadi entrepreneur. Suasana pun jadi kondusif. Marty janji jika urusan beres, ia akan langsung menghadap bapaknya Dion. Dalam kondisi desperate, Marty akhirnya menggadai gengsi. Ia menelepon Mr. Rockwell untuk menerima tawarannya tempo hari. Sang juragan kebetulan saat itu sedang tidak berada di tempat, namun berkat keahliannya tipu-tipu, ia berhasil mendapatkan info keberadaan Mr. Rockwell saat itu. Marty langsung datang ke Morosco Theater, lokasi di mana orang yang ia cari sedang berada. Masuk ke dalam teater lewat jalan belakang, ia lewat ruang balik layar dan melihat sebuah latihan drama yang sedang dilakukan oleh Tante Kay. Sang tante rupanya memutuskan untuk comeback pada profesi lama. Istirahat latihan, kebetulan sang tante duduk di belakangnya. Marty lalu menyapa dan sang tante rupanya masih kenal dengan dirinya. Obrolan lalu terjadi pada masalah akting sampai akhirnya Marty melihat Mr. Rockwell ada di sisi seberang. Segera ia pun mengejarnya. Namun ternyata Mr. Rockwell sudah tidak punya ampun bagi Marty. Bukan soal urusan pingpong, si bapak ini udah kadung sakit hati mendengar roastingan Marty tentang anaknya. Marty ia tinggalkan di pinggir jalan. Sesaat kemudian muncul krunya Tante Kay yang kasih pesan bahwa Marty diminta datang untuk menemani makan siang. Makan siang itu ternyata berlangsung di kamar mandi. Marty memanfaatkan situasi itu untuk mencuri kalung berlian yang sedang dipakai oleh sang tante. Setelahnya sambil memakai pakaian, keduanya mulai bicara. Tante Kay rupanya terpaksa menikahi Mr. Rockwell, alasannya gak jauh-jauh dari urusan uang. Urusan itu pula yang kini membuatnya sedikit tegang dengan suami yang sebetulnya males keluar uang banyak untuk membiayai comebacknya tante ke dunia akting. Biaya produksi dari pertunjukan teater yang akan dilakukannya semuanya berasal dari kocek Pak Rockwell. Setelah tantenya keluar kamar, barulah Marty memanggil janitor untuk mengambilkan kalung yang sengaja ia masukkan ke lubang bathtub. Selagi menunggu beresnya kerjaan Pak Janitor, Marty menelepon pihak asosiasi untuk memastikan bahwa ia akan hadir ke Tokyo dengan membawa uang denda. Ketika ia datang ke toko permata untuk mencairkan berlian tersebut, kabar buruk malah didapatnya. Kalung itu rupanya terbuat dari berlian palsu. Sang pemilik toko gak peduli kalau kalung itu katanya pemberian istri seorang konglomerat kota New York. Ia yakin bahwa barang itu adalah imitasi murahan. Kalaupun memang terpaksa, ia hanya berani bayar $2. Marty pun terpaksa harus mencari jalan lain. Ia menyuruh Rachel untuk mengambil mobilnya Dion dan kalung Doggy di saku jaketnya. Ia akan coba mencari Moses agar bisa minta uang tebusan kepada Ezra si om kemarin. Keduanya lalu mendatangi lokasi sekitaran pom mini yang kemarin terbakar. Kepada orang sekitar, mereka menanyakan keberadaan seekor anjing yang hilang. Seseorang lalu menunjukkan sebuah rumah, satu-satunya yang ada di area sekitar. Berangkatlah kemudian mereka mendatangi rumah tersebut. Sementara Rachel nunggu di dalam mobil, Marty turun untuk menyambangi dalam rumah.
Rupanya di sana sedang tidak ada orang, hanya ada seekor dogi yang langsung menyala ketika melihat Marty. Dogi itu ternyata memang si Moses. Marty lalu nekat masuk dan coba menangkap Moses, namun sebelum ia berhasil menangkapnya, datang kemudian sebuah mobil lain. Sang pemilik rumah rupanya baru keluar habis makan. Ia pun menanyakan maksud Rachel berada di pekarangan rumahnya. Marty lalu muncul dan menjelaskan bahwa ia adalah pemilik dogi yang ada di dalam. Orang ini ternyata nggak mau ngaku bahwa di dalam ada anjing. Pura-pura meriksa ke dalam, begitu keluar orang ini sudah memegang sebuah shotgun. Marty ditodong disuruh minggat. Orang itu rupanya terlanjur suka kepada Moses. Melihat Marty sedang diancam dengan senapan, Rachel langsung ambil tindakan. Ia tabrak orang itu sekalian dengan teras rumahnya. Kaburlah kemudian mereka berdua tanpa berhasil membawa anjing harapan cuan. Balik ke rumah, mereka harus kembali mendapatkan masalah dari Dion yang ngambek karena tadi sudah ditipu Rachel dengan mobilnya. Dion sendiri akhirnya dapat masalah dari bokap yang sudah balik dari perjalanan bisnis. Anak subur ini merasa sudah cukup berbaik hati kepada keduanya. Marty dan Rachel disuruh minggat dari rumah. Marty coba merayu Dion agar mau kasih maaf dan kasih pengertian soal adiknya yang lagi hamil tua. Masa tega nyuruh Bumil ngegembel di jalanan. Namun si ceweknya juga yang merecoki suasana. Rachel nangis dramatis untuk membuat Dion iba. Sang tuan rumah lalu kasih izin kepada Marty untuk meredakan tangis adik palsunya. Air mata Rachel yang coba diseka Marty menimbulkan noda hitam. Itu adalah maskara yang luntur kena air mata. Rupanya Rachel telah memalsukan luka memarnya dan membuat Marty luar biasa tercengang. Rachel belum tahu apa yang sudah ia lakukan untuk membayar lebam matanya. Melihat Marty tanpa jijik kepadanya, Rachel balik nyerang Marty dengan membahas bayi dalam kandungannya, dan sebagai pemilik benih Marty tidak mau tanggung jawab. Cekcoklah kemudian pasangan ini yang membuat ayahnya Dion turun melabrak mereka. Cekcok tambah gawat dan membuat Dion jadi pusing. Ia buang saja bola oranye itu sebagai tanda bahwa kamu dan aku sudah end. Pada akhirnya, Marty dan Rachel pun berpisah. Marty gak ngerti dengan kelakuan Rachel yang gak jelas. Ia pun menyuruh Rachel agar balik kepada suaminya. Nyampe rumah dan melihat luka lebam di mata Aira, barulah Rachel tahu dengan apa yang sudah dilakukan Marty untuk membelanya. Marty sendiri pergi numpang nginep di markas komunitas pingpong. Pusing 7 keliling, ia memikirkan Tokyo. Jadwal kejuaraan dunia hanya berjarak kurang dari seminggu saja. Esok siangnya Rachel melakukan tindakan sendiri untuk membela Marty. Ia janjian dengan Ezra untuk melakukan tukar guling antara Moses dengan uang $2.000 yang ia minta. Ezra tidak datang sendiri, ia ditemani oleh pengawalnya. Si kakek ini sepertinya adalah pentolan gangster. Begitu ketemu, Ezra memperlihatkan amplop isi uang dan minta diperlihatkan Moses. Rachel hanya mau memperlihatkan kolarnya untuk meyakinkan bahwa ia nggak pakai bohong. Rachel lalu menelepon teman, menyuruhnya agar keluar dengan anjingnya. Moses katanya dipegang temannya di toko depan. Begitu anjingnya muncul, Rachel langsung minta uang yang dijanjikan. Namun sebagai pemilik dari anjing yang asli, dari kejauhan Ezra sudah bisa tahu bahwa anjing itu bukan Moses. Preman gaik ini langsung datang menghampiri teman Rachel dan menusuknya dengan pisau. Sementara Rachel sendiri yang coba lari langsung disergap oleh bapak centeng yang bawa pistol. What is it? Di tempat lain, Marty datang menghampiri Tante Kay di ruang backstage teater sebelum pertunjukan dimulai. Tante yang lagi fokus hendak tampil, ia paksa untuk menegarkannya ia bicara. Marty mengaku kalau dia sudah nyuri kalung berlian di lehernya tempo hari. Ia kini merasa nista dan hendak mengembalikannya. Mendengar ucapan itu, Tante Kay jadi ketawa. Si Marty ini pasti baru dari tempat loakan dan tahu kalau berlian itu barang palsu. Kalung kemarin itu memang properti panggung, jadi sudah pasti barang palsu. Marty coba konsisten dengan kebohongannya. Ia bilang gak tahu kalau itu barang palsu. Dia lalu curhat kalau dia ini lagi kepepet, butuh uang untuk ongkos ke kota Tokyo. Tapi sekarang dia merasa bersalah. Tante Kay gak bisa dibohongi begitu saja. Ia tetap yakin kalau si Marty lagi akting memelas biar dia kasihan lalu kasih dia uang. Ia sebetulnya gak peduli, terserah deh Marty mau ngomong apapun.
Datang kemudian asisten tante yang kasih kabar kalau tempat duduk teater sudah penuh oleh tamu-tamu suaminya yang dipaksa nonton. Sekalian saat itu Marty dikasih tiket free pass. Dalam tiket itu diselipkan sebuah pesan. Tante Kay memintanya agar datang ke Central Park tepat waktu tengah malam. Tengah malam itu Marty sudah ngejanteng di tengah taman dan sang tante langsung menghampirinya. Ia datang dengan sebuah kalung yang sangat mewah, hadiah anniversary dari suaminya. Kini karena ia sudah merasa gak sreg dengan Mr. Rockwell, Tante Kay sudah gak peduli lagi dengan semua kalung itu yang rutin dipersembahkan tiap tahun. Keduanya gak tahan menahan hasrat, terjadilah kemudian tarung bebas di tengah-tengah taman. Saat pertarungan itu sedang terjadi, muncul dua orang polisi patroli. Dua orang polisi itu memergoki kelakuan aib dua orang ini. Tanpa kompromi, Pak Polisi langsung memborgol keduanya. Nego punya nego, akhirnya Pak Polisi mau melunak setelah dikasih kalung berlian yang sedang dipegang Marty. Apes jadinya orang kalau berbuat mesum. Kalung ribuan dolar tidak jadi dimiliki akibat birahi yang gak kontrol. Namun demikian, Marty tetap merengek minta dikasih kalung gantinya. Tante Kay punya banyak karena tiap tahun dikasih jatah. Gak tahan mendengar rengekan Marty, sang tante akhirnya mau kasih. Marty disuruh tunggu di luar rumah sementara ia akan mengambilkannya. Masuk ke dalam rumah, Tante Kay yang sempat raib dari acara after party rupanya sudah dicari oleh suaminya. Ada kabar review dari wartawan New York Times tentang penampilannya tadi. Tante dan manajernya mendengarkan review itu lewat saluran telepon. Sampai 1:30 dini hari, Marty menunggu dan tante belum juga datang. Ia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Mendapatkan info bahwa sang tante ada di lantai atas, Marty lewat ruang tamu di mana Mr. Rockwell sedang duduk bersama para rekan. Marty terus masuk ke lantai atas, lokasi terdapatnya kamar Tante Kay. Ia mengetuk pintu yang mana dibukakan oleh ibunya Kay. Sang tante sendiri sedang berada di ujung kamar dengan menangis terseduh-seduh. Review dari New York Times rupanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Tante Kay nggak bisa diganggu. Marty lalu memanfaatkan kesempatan yang bisa dia ambil saat itu juga, menghampiri Mr. Rockwell dan memohon agar ia jadi diberikan kontrak. Kali ini ia tidak lagi meminta, namun memohon dengan sangat. Mr. Rockwell sampai harus membentaknya agar Marty nggak sampai jongkok-jongkok ngepelin lantai. Mr. Rockwell akhirnya siap membawa Marty menuju Jepang. Kebetulan rombongan perusahaan akan berangkat esok pagi. Marty boleh ikut dan dapat kontrak, namun dengan satu syarat yang harus ia terima. Si boy itu ia suruh untuk membawa bat pingpong yang ada di ruang sebelah. Dengan bat itu, Mr. Rockwell ingin membalaskan sakit hatinya atas ucapan Marty tempo hari tentang anaknya. Marty ia suruh buka celana di depan teman bisnisnya. Juragan pun melakukan prosesi eksekusi yang ia tetapkan, memukul pantat Marty dengan bat pingpong sebanyak 10 kali. Demi agar bisa pergi ke kota Tokyo, Marty merelakan dirinya jadi bahan olok-olokan dan hinaan para kaum elit kota New York. Kelar urusan di rumah juragan Ballpen, Marty pun pulang ke markas bersiap melakukan flight dengan rombongan Mr. Rockwell di pagi hari. Belum lama berada di sana, ia kedatangan orang yang gak disangka-sangka. Ezra dan pengawalnya minta Marty agar langsung ikut ke bawah jika ingin Rachel tetap hidup. Ezra minta diantar ke rumah terdapatnya Moses saat itu juga. Berangkatlah kemudian mereka saat itu juga ke daerah sedikit di luar kota New York. Rachel sedari tadi sudah mereka jadikan tawanan. Tiba di rumah yang bersangkutan, Marty disuruh ikutan turun dan mengetuk pintu rumah. Terdengarlah kemudian suara gonggongan anjing dari dalam. Ezra langsung tahu bahwa itu adalah Moses. Keduanya langsung memanggil dan mengintip menuju ke dalam. Tidak lama kemudian, tembakan datang dan menerpa muka sang pengawal. Marty langsung kabur menuju arah mobil, sementara Ezra terlibat adu tembak dengan orang rumah. Satu peluru nyasar terkena pundak Rachel. Marty pun langsung datang untuk menolongnya. Adu tembak terus terjadi hingga akhirnya Ezra jatuh terkena tembakan. Rachel segera menyuruh Marty untuk mengambil uang di saku Ezra. Marty pun balik ke arah teras dan mengambil amplop berisi uang tersebut. Amplop itu, uangnya ternyata cuma 2 lembar saja. Kepokannya adalah potongan kertas dari sebuah majalah dewasa. Diintip ke dalam, sang tuan rumah rupanya sudah rubuh juga kena tembakan.
Marty pun segera bergegas pergi untuk membawa Rachel ke rumah sakit. Ia mengiya-iyakan saja ketika Rachel menanyakan uang tadi biar cewek ini bisa lega, merasa berhasil membantu Marty mendapatkan uang ongkos pergi ke Tokyo. Sampai di rumah sakit, Marty ini belum mau ngaku juga sebagai ayah dari janin yang akan segera dilahirkan oleh cewek yang ia bawa. Setelah Rachel aman berada dalam penanganan dokter, ia pun segera pergi dan bersiap cabut menuju Tokyo. Dengan menggunakan pesawat pribadi, rombongan dari perusahaan Rockwell Inc. dengan satu berandalan yang nyempil akhirnya landing di kota Tokyo. Esok lusanya diadakanlah event promo tersebut. Untuk meramaikan acara, panitia menggelar sayembara pingpong berhadiah bolpen Rockwell. Para warga mengantri untuk mencoba mencuri 1 poin saja dari Koto Endo. Nantinya di acara ini, Marty akan turun sebagai bintang tamu. Saat itu di area seberang, Marty melihat kehadiran Mr. Resetti. Segera ia pun menghampirinya. Marty ingin minta maaf soal pelanggaran yang telah ia lakukan. Kelakuannya yang asli dan penuh sopan santun akan terlihat nanti di event kejuaraan dunia. Mendengar hal itu, Resetti langsung menepis keikutsertaan Marty di kejuaraan dunia. Pendaftaran sudah ditutup 2 minggu sebelumnya dan schedule pertandingan sudah terlanjur ditetapkan. Marty hanya bisa nganga, jauh-jauh ia ke Jepang, mengorbankan pantat lebam, hampir ditembak gara-gara dogi, ke gap polisi di taman, bikin kebakaran di pom mini, terjun dalam bathtub demi bisa ikut kejuaraan dunia. Sekarang ternyata ia tidak akan bisa ikutan daftar. Marty mencoba melupakan semuanya. Ia lanjut datang ke panggung untuk melakukan pekerjaan sesuai kontrak. Ia bertingkah congkak menantang Endo untuk memancing keriuhan para penonton. Endo sok-sokan menerima tantangan Marty, namun ternyata ada satu syarat yang telah ditetapkan Mr. Rockwell tanpa sepengetahuan Marty. Yang kalah harus mau mencium babi. Mr. Rockwell rupanya ingin betul-betul mempermalukan Marty. Pertandingan pun dilangsungkan dan sesuai dengan yang telah diskenariokan, Marty harus menyerah kepada Endo. Acara berikutnya diisi oleh sambutan Mr. Resetti, perwakilan pihak asosiasi. Setelah sedikit melakukan buzzing terhadap kejuaraan dunia di minggu depan, ia pun mengannounce kehadiran Agu, si babi yang akan dicium oleh Marty. Dalam waktu sepersekian detik itu, Marty berpikir keras untuk menghindari perlakuan yang akan menghinakannya. Ia pun lalu maju dan men-spill skenario yang telah diatur di pertandingan sebelumnya. Kepada para penonton yang dimana di sana terdapat pula tentara Amerika, Marty mengajukan untuk dilakukan tanding ulang dalam versi yang seriusan. Kalau ia kalah dalam pertandingan yang seriusan, barulah ia bersedia mencium Agu. Penonton pastinya senang-senang saja dikasih partai tambahan. Setelah mendapatkan kata siap dari Endo, jadilah partai ulangan itu dilakukan. Marty sudah tidak peduli lagi dengan uang kontrak, kini pertarungannya dalam rangka membela harga diri. Bermain untuk yang kedua kali melawan jagoan Jepang ini, Marty sudah bisa adaptasi dengan bola puntir andalan Endo. Pada pertarungan kali ini, ia pun bisa melakukan perlawanan yang sangat imbang. Pertarungan 1 set itu berlangsung dengan sengit, terjadi kejar-kejaran dalam perolehan angka. Ketika Marty sudah mulai mengungguli Endo, Mr. Rockwell lalu turun untuk memberikan ancaman. Marty menegaskan bahwa ia sudah tidak berharap uang kontrak, tidak juga berharap diajak pulang bersama. Terserah nanti saja, imbuh Marty. Namun demikian, Endo masih berhasil menyusul Marty, kejar-kejaran terus terjadi hingga angka 20-20. Pertarungan sengit terjadi untuk mencari selisih 2 angka. Marty kembali unggul pada poin 21-20. Ketika backhand Marty gagal dikembalikan oleh Endo, ia pun langsung terharu layaknya baru memenangkan kejuaraan dunia. Kemenangan untuk merebut harga diri jauh lebih bernilai ketimbang kemenangan yang cuma berhadiah uang belaka. Marty pun rupanya tidak perlu pusing-pusing untuk memikirkan jalan pulang. Para tentara yang bersimpati kepadanya mengajaknya pergi ke pangkalan. Marty diikutkan pada penerbangan yang hendak berangkat pulang ke Amerika. Tiba di kota New York, tujuan Marty adalah langsung ke Bellevue Hospital, tempat Rachel sedang dirawat. Tampak kedua ibunda sedang berjaga di depan pintu.
Setelah menjenguk ibu dari buah hatinya yang kondisinya masih lemas, ia langsung berangkat menuju ruang bayi yang kini sudah ia akui sebagai anak. Meledaklah tangis Marty ketika melihat darah dagingnya berada di hadapan. Dari semua yang ia cari hingga ke ujung dunia, yang paling berharga ternyata yang ada di sekitarnya. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.